Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita lanjutkan kisah dari 12 para rasul, yaitu Santo Andreas ya. Sebagai asal-usul dan panggilan, Santo Andreas adalah putra Yohanes, nelayan di kota itu, dan ia adalah saudara dari Simon Petrus. Mereka mempunyai rumah kediaman di Kapernaum, di mana Yesus tinggal kalau mengajar di situ. Pada mulanya, Andreas menjadi murid Yohanes Pemandi. Ketika Yohanes memberitahukan kedatangan Yesus dan berkata, "Lihatlah, itu anak domba Allah." Maka Andreas segera mengikutinya dan tinggal bersama Yesus. Ia menjadi rasul pertama bersama Yohanes, sehingga terkenal dengan sebutan I Protoklete, yang pertama terpanggil. Kemudian ia memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus untuk menjadi rasul-rasulnya, misalnya Filipus dan Petrus saudaranya sendiri. Hidup di abad pertama dan meninggal kurang lebih di umur 60 tahun. Santo Andreas juga menjadi saksi mata di dalam peristiwa mukjizat. Andreas selalu berada di sisi Yesus di dalam semua perjalanannya. Dalam peristiwa mukjizat pemberian makan lebih dari 5.000 orang, Andreas mempunyai peranan dalam memperkenalkan anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kepada Yesus dengan kata-kata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Dan Yesus dengan luar biasanya meminta kepada Allah Bapa sehingga mampu menggandakan 5 roti jelai dan 2 ikan cukup untuk makan 5.000 orang, bahkan tersisa 12 bakul sisanya. Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul-rasul lainnya di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Sebagai pelayanannya setelah menerima Roh Kudus, Andreas rasul mewartakan Injil di Sistia dan Yunani. Kemudian menurut tradisi, walaupun agak meragukan, ia pergi ke Bizantium, di mana ia mengangkat Stakis menjadi uskup setempat. Di akhir kehidupan, menurut tradisi, Santo Andreas wafat sebagai martir di Patras, Akaia, Yunani di tahun 60. Ia digantung pada sebuah saltire atau salib yang berbentuk X selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipakukan, melainkan diikatkan pada salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Salibnya berbentuk X ini kemudian dinamakan orang sebagai salib Santo Andreas. Santo Hieronymus menulis bahwa relikwi Santo Andreas diambil dari Patras dan dibawa ke Konstantinopel atas perintah Kaisar Konstantius kedua sekitar tahun 357. Relikwi ini kemudian disimpan di gereja para Rasul Kudus di Konstantinopel. Pada tahun 1461, sebagian relikwi Santo Andreas diberikan kepada Paus Pius kedua. Kemudian relikwi ini ditempatkan di dalam salah satu dari 4 pilar di tengah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Pada September 1964, Paus Paulus ke-6 sebagai itikat baik terhadap Gereja Ortodok Yunani, ia memerintahkan agar semua relikwi dan peninggalan Santo Andreas yang berada di Vatikan dikirim kembali ke Patras. Dan pada tanggal 24 September 1964, Kardinal Augustin Bea bersama banyak kardinal lainnya menghantar relikwi Santo Andreas kepada Patriark atau Uskup Konstantinus di Patras. Semua relikwi yang dikembalikan termasuk juga sisa-sisa salib X tempat rasul ini menjadi martir.
kini disimpan di Santa Andreas Patras di sebuah altar khusus yang dihormati dalam upacara khusus setiap tanggal 30 November sebagai hari pestanya. Santo Andreas juga dihormati sebagai santo pelindung untuk negara Skotlandia, di mana di dalam kisahnya ketika Raja Skotlandia Angus MacFergus menghadapi serbuan dari bala tentara musuh yang sangat besar, ia kemudian berdoa dan memohon bimbingan Tuhan, dan secara ajaib ia melihat awan putih berbentuk saltire atau salib berbentuk X sebagai lambang Santo Andreas dan melayang di langit biru di atas kepalanya. Kemudian Raja Angus melakukan devosi bersama Santo Andreas dan memenangkan perang. Demikianlah riwayat Santo Andreas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.